The multinational corporation Nokia was established in Finland in 1865. Once upon a time, Nokia was the biggest mobile company in the world. But now it's almost nowhere. So what happened? What was the reason behind Nokia's downfall? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Di sini kami dari kelompok RKPL kelompok 12 beranggotakan saya Nabila Rahadatul dengan rekan saya Bernadetta Graciela, Nabila Sinta Lutfia, dan Rea Lasa Femi Novenka akan menjelaskan terkait produk Nokia dari masa kejayaannya sampai masa kegagalannya. Beberapa outline yang akan kami bahas antara lain apa itu Nokia, masa kejayaan Nokia, faktor kejatuhan Nokia, serta dampak dari kejatuhan Nokia itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengenalan apa itu Nokia. Saya Nabila Rahadatul Aisyah Kusrianingrum dengan NRP 50262311025 akan menjelaskan apa itu Nokia. Nokia Corporation sendiri yang memiliki nama asli Novia OYJ atau biasa disebut dengan Novia merupakan sebuah perusahaan telekomunikasi, teknologi informasi, dan elektronik konsumen multinasional asal Finlandia yang didirikan pada tahun 1865. Kantor pusat Nokia terletak di Espoo, Finlandia, di kawasan metropolitan Helsinki. Masa kejayaan Nokia sendiri merujuk pada era ketika Nokia merupakan salah satu pemimpin utama dalam industri telepon bimbit yang merupakan syarikat mengalami puncak kejayaan dalam tahun 1990-an, awal 2000-an, dan di mana telepon Nokia menjadi sinonim dengan kehandalan, inovasi, dan popularity. Jadi pada tahun 90-an dan 2000-an tersebut, Nokia menjadi alat telekomunikasi yang paling digemari oleh masyarakat hampir satu dunia, dan masyarakat satu dunia menganggap bahwa handphone Nokia sendiri merupakan handphone yang tidak akan lepas dari zaman karena kekuatannya, tahan banting, dan juga keunggulannya di berbagai sektor teknologi. Pada masa kejatuhan Nokia akan dijelaskan oleh rekan saya Nabila Sinta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, saya Nabila Sinta Lutfia dengan RP 50262311038. Di sini saya akan melanjutkan tentang masa kejayaan Nokia. Walaupun Nokia pernah mengalami masa kejayaan yang gemilang dalam industri telepon bimbit, namun mereka juga perlu menghadapi cabaran dan kegagalan yang signifikan pada masa yang berbeda. Faktor yang menyumbang kegagalan mereka adalah ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan gagal untuk menyertai gelombang telepon pintar modern dengan cepat dan cekap. Keputusan strategi yang kurang tepat dan kehilangan fokus pada inovasi juga terus memberi kesan negatif terhadap kedudukan mereka dalam pasaran. Dikarenakan semakin berkembangnya zaman, maka telepon genggam akan memiliki model baru dan juga merek baru yang merupakan akan menjadikan saingan Nokia. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bernadetta Graciela, yaitu tentang faktor kejatuhan Nokia. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Graciela dengan NRP 502623109. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor kejatuhan Nokia. Seperti yang kita ketahui, Nokia yang pernah menjadi pemimpin tak terbantahkan dalam industri telepon seluler mengalami penurunan yang signifikan pada akhir tahun 2000-an dan pada awal tahun 2010. Beberapa faktor yang berkontribusi pada kejatuhan ini secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu melewatkan revolusi smartphone. Nokia yang sangat bergantung pada sistem operasi atau OS Symbian miliknya gagal mengantisipasi munculnya platform open source seperti Android. Meskipun Symbian pada awalnya berhasil, namun tidak memiliki fleksibilitas dan ekosistem aplikasi untuk bersaing dalam jangka panjang. Yang kedua adalah faktor internal perusahaan, yaitu kurangnya inovasi yang diciptakan oleh Nokia. Budaya Nokia menjadi berpuas diri sehingga menghambat pengembangan fitur dan teknologi baru untuk mengimbangi pesaing seperti Apple dan Samsung yang sangat berjaya pada saat itu.
dan juga Nokia memiliki masalah politik dan komunikasi internal. Hal ini yang mempengaruhi kemampuan mereka karena masalah komunikasi adalah salah satu masalah yang besar bagi sebuah perusahaan. Lalu yang terakhir ada faktor eksternal, yaitu mulai munculnya brand-brand handphone dari pasaran, seperti Apple dan Samsung. Perangkat bertenaga Android dari Apple dan Samsung menawarkan pengalaman pengguna yang superior dan fungsi yang lebih luas dan dengan cepat merebut pangsa pasar. Kegagalan yang dialami oleh Nokia bukanlah kegagalan total, karena perusahaan Nokia berhasil mengalihkan fokus penjualan mereka yang awalnya ponsel genggam sekarang menjadi pembuatan infrastruktur jaringan. Nokia juga telah memasuki kembali pasar ponsel, kali ini dengan fokus pada smartphone Android. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Relasa, tentang dampak dari kegagalan Nokia. Perkenalkan, nama saya Relasa Feminovelika dengan nomor NRP 50262311113. Jadi di sini saya akan menjelaskan dampak dari kejatuhan Nokia. Yang pertama, yaitu kehilangan pasar dan tertinggal. Rasa eksklusivitas yang dimiliki Nokia karena keberhasilannya menyebabkan ia kehilangan momentum untuk melihat perubahan pasar. Yang kedua, pendapatan dan penjualan yang menurun. Kehilangan momentum tersebut menyebabkan penurunan penjualan dan pendapatan yang signifikan. Selanjutnya, ada penjualan unit ke Microsoft. Microsoft mengakuisisi Nokia dengan sejumlah 5,4 miliar karena penurunan omset yang dimiliki oleh Nokia. Selanjutnya ada rekonstruksi organisasi. Meskipun Nokia gagal dalam pasar smartphone, namun perusahaan Nokia masih memiliki harapan karena di 2023 Nokia mengalihkan fokusnya dari ponsel pintar ke bidang teknologi lainnya seperti jaringan 5G, perangkat IoT. Fokus baru ini mencerminkan keyakinan Nokia bahwa terdapat peluang pertumbuhan yang signifikan di bidang-bidang ini dan bahwa perusahaan memiliki keahlian dan sumber daya untuk berhasil di pasar-pasar tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila Sinta Lutfia. Oke, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dari kegagalan Nokia. Pembelajaran ini diambil dari banyaknya kegagalan yang dihadapi oleh Nokia sebelumnya. Yang pertama adalah pentingnya beradaptasi dengan tren pasar dan kebutuhan konsumen. Dikarenakan tren pasar akan terus mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita tidak boleh untuk stuck di tren pasar yang dulu. Berikutnya adalah kebutuhan untuk terus berinovasi dan menghadirkan produk-produk yang menarik. Dalam sebuah perusahaan dan produk, inovasi sangat diperlukan agar menjadi daya tarik terhadap pelanggan. Dan yang terakhir adalah memiliki strategi yang jelas dan kepemimpinan yang visioner. Dikarenakan dalam sebuah perusahaan harus memiliki strategi yang jelas dan kepemimpinan yang visioner, karena itu dapat menjadi langkah untuk menjadikan perusahaan itu lebih maju. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian pemaparan presentasi dari kami, kelompok EKPL 12 terkait salah satu contoh kegagalan proyek yang ada di dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.